tidak akan mati. Berarti betullah Petrus berkhutbah, jasadnya tidak mengalami kematian, tetapi dia langsung diangkat oleh tangan kanan Elohim. Makanya pada saat kejadian penyaliban, sebelum ada penangkapan, Yesus berdoa kepada Tuhan dalam Lukas 22, 43 dan 44, Bapa, kepadamu aku serahkan, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka malaikat datang menampakkan diri, memberikan kekuatan kepada Yesus. Jadi malaikat ini seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daud, tangan kanan Elohim adalah malaikat yang datang kemudian meninggikan Yesus. Di Mazmur 118, 16, di situ tangan kanan Elohim meninggikan orang yang mengatakan, aku tidak akan mati, dan itu adalah batu penjuru, dan yang batu penjuru itu adalah Yesus itu sendiri. Ya, kalau mengenai tentang yang dikatakan sini aku tidak akan mati, betul, dia kan memang Tuhan, jadi dia memang tidak mati. Jadi yang keluar dari kubur siapa, Bang? Jasadnya, dagingnya. Gimana ceritanya ya? Di Begini, surat Roma, persepsi mati itu kan kehilangan daging, kan itu dia. Kita tidak bernapas lagi, kan demikian. tapi Daud menubuatkan dan merumuskan bahwa jasadnya tidak mengalami kematian. Berarti jasadnya pun tidak mati. Gimana, Bang? Ini kan Mazmur ini kan nyanyi puji-pujian ini, Bang, ya. Begitu ya. Dan itu harus tergenapi karena mengenai, itu Yesus. Mengenai nubuatan itu kan seperti yang Abang bilang, ada orang-orang Kristen juga yang mengatakan ada 300 sekian nubuatan. Kan itu ya kan yang mereka katakan, yang dikatakan Yesus kan segala nubuatan yang tentang aku itu harus tergenapi, kan demikian. Kan bukan berarti juga ini kepada Yesus juga ini nubuatan ini gitu, Bang. Yesus sendiri yang mengatakan itu, abangku. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di Mazmur. Dan maksud saya kan gini, batu penjuru kita kan itu Yesus. Tahu juga apa yang dimaksud Yesus itu kan kita nggak tahu juga kan, Bang, tentang nubuatan yang mana ini yang dia katakan. Sementara ini kan persepsi kita yang menyatakan ini nubuatan itu kan kita. Abang atau orang-orang Kristen sebelumnya. Nah, mengenai hal ini kan tulisan Daud. Kan demikian. Abangku, Kisah Para Rasul 4:11 boleh Anda baca? Kisah Para Rasul 11 ayat 4. Kisah Rasul 4 nomor 11. Ya. Oke. Bisa dibaca? Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Jadi yang tadi yang disambungkan dengan ayat Mazmur tadi kan. Nah, ya berarti yang tidak akan mati siapa? Ya Yesus, memang Yesus tidak mati. Oke, baik. Baik abangku, teman-teman di bawah minta buka kamera gitu. Kita ajak naik teman-teman yang bisa buka kamera ya. Boleh, Bang ya? Oh, iya. Oke, sip. Makasih, Bang. Thank you. Salam kenal. Salam kenal. Siap. Oh, satu lagi lah ya. Boleh. Silakan. Mengenai Yesus kan begini. Ada juga sebagian orang-orang kita Kristen kan yang menyatakan Yesus adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Kalau saya memaknainya kan tidak demikian begitu. Kalau Yesus itu adalah firman, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kan demikian di Yohanes 1 ayat 1 itu kan. Kalau dikatakan dia manusia, itu juga tidak tepat karena yang dikatakan manusia itu lahir dari seorang ayah dan ibu. Begitu. Kita yang disebut Adam bukan manusia. Yesus secara penampakan dia dikatakan manusia, secara penglihatan pada zaman itu.
Nah, tapi kalau dikatakan kan berbeda persepsinya ketika dinyatakan Yesus adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Seakan-akan kan ada orang kan bingung jadinya begitu. Orang bingung seakan-akan dia mempunyai sosok ganda begitu. Tetapi kan Yesus tidak pernah terlahir dari seorang ayah, ya, dengan berhubungan dengan seorang ibu, lalu lahirlah seorang anak yang dikatakan juga anak manusia begitu. Nah, yang dikatakan manusia itu begitu. Jadi kalau yang dikatakan 100% dia manusia, 100% Tuhan itu suatu makna yang apa namanya membingungkan orang begitu. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, kok bisa Tuhan jadi manusia gitu. Nah, jadi Kristus itu dia tidak lahir dari seorang ayah dan seorang ibu. Kita yang dinamakan manusia itu yang berhubungan dengan laki-laki dan perempuan. Begitulah yang dinamakan manusia. Nah, itu aja yang mau saya sampaikan kepada rekan-rekan orang-orang kita Kristen. Mungkin selanjutnya bisa dicerna makna tentang apa yang saya katakan ini. Gitu. Oke Bang, oke. Thank you Bang. Kasih Bang Terima ya. kasih atas waktunya Bang ya. Siap. Sama-sama Bang Randy. Salam kenal. Iya. Oke, Dani Lomban Turun bisa buka kameranya Bang? Nggak bisa ya. Oke, kita turunin. Saudara Strongman bisa buka kamera. Selamat malam. Halo. Tidak bisa. Kita turunin. Kalau bisa teman-teman yang naik langsung buka kamera ya. Tak perlu lagi ditanya untuk buka kamera. Silakan Saudara Nathanael. Buka kameranya Bang. Ya, Silakan. selamat malam. Malam. Mantap sekali ini. Saya kurang ini apa? Kurang setuju dari apa yang saya beberapa detik dengar tadi. Siap. Menurut saya, Abang dari benar Katolik? sih, Abang. Saya Protestan. Protestan. Saya bukan, ya saya nggak pernah apa itu belajar Alkitab baik, juga jemaat biasa, juga nggak pernah kuliah tentang Alkitab. Ya semuanya jemaat biasa lah. Cuman yang jadi ganjaran saya gini tadi kan dibicarakan gini, bener yang di Mazmur tadi, nubuatan untuk Yesus, saya setuju. Lalu diulang oleh Yesus sendiri dalam Matius, Markus, sampai disampaikan oleh Petrus tadi dalam Sabda Rasul. Saya setuju. Yang nggak setuju itu gini, Yesus nggak pernah mati. Yesus hidup kan, ya. Nggak mati kan, enggak. Saya nggak setuju. Dalam nubuatan Mazmur itu benar-benar batu penjuru itu hidup. Benar. Halo, suara saya bisa didengar? Nah, bukan nggak pernah mati. Artinya sekalipun Yesus mati, dia tetap hidup. Jadi kalau yang di sini yang ditulis abang, siapa yang keluar dari kubur? Yesus jawabannya. Berarti Ada mati dua Bang. orang yang pernah Berarti mati. hidup dia, Mati Bang. hidup dia. Mati. Orang mati nggak bisa keluar dari orang mati. Berarti Bisa kalau keluar dari kubur. kalau begitu itu bukan Yesus. Berarti yang keluar dari kubur itu Kalau- bukan Yesus Bang. Kalau Karena dia mati. Karena dia mati Bang. dalam nubuatan, ya toh, memang dia tidak mati hidup, ya toh. Tapi dalam kenyataannya waktu itu, jadi gini, sebelum Yesus ada, sudah ada nubuatan. Di sini paham ya? Itu Sebelum nubuatannya Yesus tadi datang Mazmur ke dunia. Mazmur 118, nubuatannya dia tidak akan mati. Berarti yang mati yang keluar dari kubur bukan Yesus Bang. Nah, ini salahnya di sini.
Yang salah Mati saya yang atau apa? dimaksud sampean. Gini. Kok bisa? Bang Anda Sumbu. ngerti nggak? Nah. Dia tidak akan mati. Kalau tidak akan mati, mati. Jangan paksakan Betul. keadaan. Loh, Bukan tidak paksakan. Gini. gimana? Yang sampean, saya bilang sampean aja. Yang sampean bilang mati itu benar-benar mati dan tidak bisa hidup kembali. Nah, begitu mati dia tidak bisa keluar. Bukan itu maksudnya. Di situ dikatakan dan tidak akan mati. Kalau Anda baca nomor 12-nya lebih menarik lagi dari Mazmur 118 itu. Orang-orang ribuan mengelilingi aku. Mereka akan mengelilingi aku. Mereka akan meneriaki aku. Demi Tuhan, sesungguhnya aku tidak akan pernah kemudian kalah. Aku pukul mundur mereka. Aku tidak akan mati. Nah tuh. Iya betul. Begini ya. Hah, Maksudnya begini. Seandainya pun. kok seandainya bang? Ini nubuat tidak akan bukan. mati kok. Betul. Maksudnya tidak akan mati itu bukan berarti terus dia hidup terus gitu, enggak. Itu hanya Lah kan Petrus, Daud juga meramalkan bahwa jasadnya tidak mengalami kematian. Daud yang meramalkan cucunya sendiri. Nah, ini saya setuju. Itu Nah. yang dibilang abang tadi bahasa kiasan. Loh, bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Jasadnya tidak Jadi- mengalami kematian. Tubuhnya tidak mengalami kematian. Jasad ini, jasad. Dan dia Betul. tidak Saya ditinggal di setuju. kuburan. Dia tidak ditinggal di alam kubur. Itu nubuat Daud kepada cucunya, Yesus. Betul. Berarti yang keluar Saya dari setuju. kubur itu bukan Yesus. Gini ya. Gimana orang ini? Yesus bahasa yang tidak lainnya. mati. Jadi gini. Yesus tidak mengalami kematian. Berarti bukan dia yang keluar dari kubur. Lah, Bukan begitu. Bang, Bukan kalau dia mengatakan aku tidak akan mati, entah sedetik, 2 detik, 4 detik, aku tidak akan mati. Apakah orang itu akan mati? Nggak ada detik-detiknya. Lah, saya tanya sama abang, kalau dikatakan aku tidak akan mati, pertanyaan saya, apakah orang itu akan mati? Enggak. Nah, gitu dong. Berarti yang keluar dari kubur siapa? Yesus. Mati dong. Yesus yang keluar dari kubur. Berarti Enggak. ada 2 Yesus. Berarti Bukan, ada 2 bukan. Yesus. Bukan 2 Yesus, satu aja. Lah, Yesus Jadi begini. satu tidak mengalami mati. Yang keluar dari kubur mengalami mati. 2 dong. Mana yang Bukan 2. Lalu jadi gimana ceritanya? Aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Betul. Lah, Betul. jadi yang keluar dari Saya kubur setuju. siapa? Yang keluar dari kubur Yesus. siapa, Bang? Nah, berarti Yesus. itu bukan asli. Karena itu Asli. mengalami mati. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan. Baru menjadi Tuhan setelah dia mati. Nah, itu sebenarnya sampean sudah paham. Nah, berarti Itu itu bukan sudah Yesus. Itu bukan Yesus karena dia mati. Loh, Aduh. gimana sih? Yang Anda sembah itu adalah Tuhan Anda. Yesusnya tidak mati. Tuhan Anda itulah yang kemudian dikatakan oleh Yesus, penguasa dunia akan dilemparkan keluar dari kubur. Itulah penguasa dunia. Siapa penguasa dunia, Bang? Menurut Yesus. Maksudnya Yesus sendiri. Penguasa dunia itu iblis. Wah, Begini, bahaya Bang. begini ya. Bahaya Bang, ini Begini tidak pernah ya. belajar dia ini. Begini, ya, makanya kan saya bilang gini, saya ini bukan ahli Alkitab, bukan, saya cuma sebenarnya. Jadi gini loh. Jadi gini. Iya. Kan di sana pernah dicatat begini. Dia akan digiring seperti domba kelu ke pembantaian dan tidak. Nah, itu cerita yang muncul Ini belakangan setelah penyaliban. Betul. Nah, itu cerita yang ini nanti disusun. Itu cerita yang disusun. Nah, disusun oleh orang-orang yang menggiring bahwa yang disalib itu Yesus. Mazmur tertulis sebelum ada tragedi penyaliban. Yesus berkata,
Yesus berkata, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku sebelum penyaliban. Yesus mengatakan sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis akan dilemparkan keluar dari alam kubur. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan mengaku-ngaku Yesus Kristus. Itu bukan aku, jangan kau percaya. Jadi jangan dipaksakan ketika Yesus mengatakan aku tidak akan mati, lantas dia mati. Itu lucu, itu pemaksaan, Bang. Bukan pemaksaan, itu Yesus mengatakan aku ketidakpahaman. tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Betul, saya setuju. Lah, lalu yang minum Ya, anggur betul. di Yohanes 19 nomor 30, lalu dia mengejam anggur, lalu dia menyerahkan nyawanya, lalu matilah dia, itu siapa? Waktu sama Judas itu. Waktu disalib. Itu siapa? Dikatakan bahwa lalu menyerahkan nyawanya, maka matilah dia. Itu siapa yang mati? Yesus. Lah, yang tadi yang mengatakan aku tidak akan mati siapa? Itu yang kalau waktu ditulis di Mazmur itu yang orang baru pakai bahasa kiasan, tapi yang dibilang yang nggak akan mati itu ya Yesus itu. Lah, tapi buktinya Yesus Yang dimaksud mati. itu. Artinya Yesus lain. Ada orang mati yang kalian sangka Yesus, padahal bukan. Bukan, nggak ada Yesus lain. Nggak Loh, ada. Bible Anda ini muncul belakangan setelah tragedi penyaliban baru muncul Bible Anda ini. Bible Anda yang menceritakan yang mati itu Yesus. Tapi Yesus sebelum tragedi penyaliban mengatakan, aku tidak akan dibunuh. Yohanes 10 nomor 17-15, tidak akan pernah bisa ada yang mengambil nyawaku. Tidak ada. Tidak ada yang bisa mengambil nyawaku, nggak ada. Itu saya setuju. Jadi Nah, gini, terus yang dibunuh oleh tentara Romawi siapa? Yesus. Iya. Bahaya Itu hanya Marsega sebuah generasi. penggenapan. Itu hanya sebuah penggenapan. Kalau penggenapan mengatakan aku tidak akan mati, ya tidak mati, dan penenggapannya itu tidak akan mati penggenapannya. Kok jadi mati penggenapannya? Aku tidak akan mati, terus digenapi oleh yang mati. Iya, kayak nyambung, Bang. bukan yang nggak Marsega mati generasi, dengan yang Marsega mati. generasi, Marsega generasi. Bukan Rusak generasi Indonesia kalau begini, abangku. Rusak. Ini yang rusak bukan generasi, ini yang rusak pemahamannya. Jadi gini, Anda yang Bukan rusak yang- karena Yesus batu penjuru, aku tidak akan mati tetapi hidup. Datang abang mengatakan yang mati itu siapa? Yesus. tapi kan hidup lagi. Berarti Setelah 3 mengalami hari kemudian mati. Sesuai. Betul. Tidak mengalami mati, Betul. hidup lagi, tidak ada urusan dengan hidup lagi. Tapi dia mengatakan aku tidak akan mati. Gimana, Bang? Jangan dipaksa dong, Bang. Jangan dipaksa. Yang tidak bisa, aku tidak akan mati. Aku tidak akan Maksudnya mati. Bukannya tidak akan mati terus benar-benar Loh, mati, kenapa? nggak pernah hidup lagi, bukan. Kenapa Anda lebih hebat dari Yesus? Kenapa Bukannya Anda lebih lebih hebat. hebat? Nah, iya buktinya. Yesus mengatakan, Bang, Yohanes 10, nomor 17, nomor 18, tidak akan ada yang bisa membunuh aku. Tidak ada yang bisa mengambil nyawaku, nggak ada. Nah, Bener. jadi yang dibunuh tentara Romawi siapa? Yesus. Marsega generasi. Mana bisa, Bangku? Alamak. Aduh. Sampai ini gini aja. Gini Aduh, aja. parah ini, parah ini, parah. Setelah Parah. perjamuan itu, Parah, perjamuan itu, dia Parah. kan ke Getsemane, gitu. Setelah perjamuan kan ke Getsemane. Nah, Ya. itu mau menggenapi nas Menggenapi yang apa? sudah ditulis. Ya, nasnya yang tadi Nasnya tidak akan Yesaya mati. itu loh. Kok Yesaya Kan pula yang nulis diambil? kan yang nulis kan bukan Daud aja, Yesaya juga kan. Tapi Yesus menyebutnya Mazmur. Harus tergenapi yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Mazmur. Betul. Nah, kenapa Betul. jalannya ke Yesaya? Mazmur itu ditulis lebih dulu, setelah itu Yesaya. Iya. Jadi
yang menulis tentang Yesus bukan hanya Mazmur aja, banyak. Tapi Yesus mengatakan Itu. harus tergenapi yang ada di Mazmur. Kenapa abang lebih hebat Betul. dari Yesus ya? Bukan lebih hebat. Tetapi Yesus mengatakan aku tidak rentetan akan dari- mati. Ya, Aku tidak akan mati. Aku Betul. Yesus tidak akan mati. betul. Tetapi lalu yang dimaksud keluar dari tidak kubur akan siapa? Mati, Yang keluar dari ya kubur Yesus siapa? lah. Iya. Yesus. Marsega generasi. Bagaimana ceritanya? Aku tidak akan mati. Yang keluar dari kubur Yesus. Wah. Pening aku abang. Gimana ceritanya? Bukan pening. Sampai kurang paham tentang Coba. nats yang antara Apa yang Anda pahami ketika Yesus mengatakan aku tidak akan mati? Apakah arti kalimat itu akan mati atau tidak akan mati? tidak akan mati. Ah, gitu dong. Jadi yang dibunuh Loh, tentara Romawi maksudnya siapa? Yesus. Iya. Maksudnya Masolang generasi. maksudnya tidak akan mati bukan berarti Tidak mati. Tidak mati. Bukan berarti terus ditusuk-tusuk hidup, terus disalib hidup, terus bukan begitu. Jadi maksudnya aku tidak akan mati itu maksudnya mati. Kalaupun pernah melewati kematian, kalaupun pernah melewati peristiwa penusukan, kalaupun pernah melewati peristiwa penyaliban, Garam, 3 hari Bang. kemudian, Aduh. 3 hari kemudian setelah kematiannya dia hidup. Iya, Karena mati loh. Nats itu harus Nubuatnya digenapi. aku tidak akan mati, Cak Kangkung. Kok bisa mati? Piye to, Mas? Ikut jangan asa enake dhewe sampean. Rem nendi mlaku-mlaku. Piye to, Mas? Saya tak rada menjawab ben tak bebas. Tidak akan Maksudnya mati itu, ya, tidak mati. Oh, keluar dari kubur ya bukan dia. Ayo teman-teman Kristen silakan nonton Bang Suma. Kalau misalnya tidak berani naik nonton aja di bawah. Insya Allah gunakan akal sehat. Enggak apa-apa. Tujuan. Tapi gini, pemahaman yang sebenarnya Iya. Banyak Lebih sebenarnya. Abang lebih pintar dari Yesus Jadi- kayaknya. Lanjut. bukan lebih pintar. Jadi gini, Alkitab itu saling menggenapi. Jadi antara Matius, Markus, Lukas, Iya. Yohanes itu masing-masing menilai dari satu peristiwa dari berbagai sisi. Bentar itu dulu. Nah, tentang Yesus pun ditulis dari berbagai nabi, termasuk Mazmur, termasuk Yesaya dan yang lainnya. Nah, kalaupun Yesus berkata tentang Mazmur harus digenapi, tidak harus disebutkan nanti Mazmur begini, nanti Yesaya begini, enggak harus begitu. Karena apa? Belajar tentang Yesus, saya malam hari ini saya berharap gini, sampean sama saya nggak bakal nemu titik temunya. Karena apa? Terlalu rendahnya kita, terlalu jauhnya antara kesucian kita sama Yesus, terlalu gampangnya bodohnya antara kita dengan keberadaan Yesus. Saking tingginya derajat Yesus, kita tidak bakal pernah sampai memahami Yesus. Kita hanya meraba-raba. Kita hanya tahu dari apa yang pernah kita baca. Kita hanya berusaha untuk memahami apa yang seharusnya kita pahami dari berbagai peristiwa yang sudah disampaikan. Nah, dan orang-orang yang memahami hal seperti ini memang tidak semua. Kalau sampai hari ini Bang Suma nggak paham, mungkin Bang Suma bagian dari orang yang tidak diberi pemahaman. Contohnya Yesus pernah gini. Contohnya gini, Yesus pernah ditanyain sama muridnya begini. Tidak akan Yesus pernah mati ditanyain kok. gini. Abang ini lucu. Iya, betul. Jadi Iya, begini, iya. Yesus pernah ditanya sama muridnya begini. Apa itu? Yesus, kamu ngasih pelajaran kok pakai perumpamaan kenapa? Kenapa nggak langsung aja? Supaya apa? Yang tahu hanya orang-orang yang khusus tahu gamanya gitu aja. Ada orang-orang yang tidak tahu, biarlah mereka ke jalannya. Jadi emang hanya orang-orang tertentu yang memahami Yesus ini.
Orang-orang harusnya- tertentu yang khusus diberi karunia mengerti tentang Yesus. Harusnya nggak usah ada Banyak Bible. orang Bang. yang nah, Bible itu disampaikan jadi begini. Bible supaya itu jangan disampaikan dipahami. kepada khusus Supaya jangan bukan dipahami. Supaya jangan dipahami. Bukan. Jadi Bible itu disampaikan untuk dipahami atau untuk jangan dipahami? Dipahami. Ya, kalau dipahami, kepada kalau ada perkataan orang-orang aku tidak akan mati, maksudnya apa itu, Bang? Aku tidak akan mati. Maksudnya mati. yang bisa memahami Bible itu hanya orang-orang yang dapat karunia khusus dari Allah untuk Iya. paham. Gitu Oh, aja. jadi maksud Abang, kalau orang dikasih karunia khusus itu kalau ada kalimat aku tidak akan mati. Nah, orang yang menemukan karunia khusus itu akan memaknai bahwa orang itu akan mati gitu. Kok kebalik ya? Bukan masalah kematian dan tidaknya, masalah Kan di situ, kepercayaan, aku keyakinan, tidak masalah akan- aslinya. Aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Musuhku akan kupukul mundur. Waduh, ini kelirunya di sini. Nah, Kalau sampai mengartikan musuhku akan dipukul mundur, pemahaman sampean itu seperti pemahaman orang-orang Israel pada saat Israel dalam cengkraman Romawi zaman itu. Jadi gini, orang Israel Musuhnya berharap Yesus ada di situ seorang siapa, Bang? Mesias. musuhnya Yesus di situ Nah. siapa? Pertanyaan sampean di sini udah melenceng jauh, tapi saya tahu. Jadi Enggak, gini, musuhnya Yesus tahu- siapa? Tahu jalan pikiran sampean. Musuhnya Yesus itu iblis. Nah, Musuhnya menang nggak Yesus iblis? Itu, Menang nggak iblis, maut. Bang? Ya, menang nggak iblis? Kalah. Berarti yang disalib Soalnya iblis apa? siapa? Berarti yang disalib iblis siapa? Iblis tidak pernah nyalip siapa-siapa. Lah, Yang nyalip Lukas Yesus itu dua- bukan iblis. Lukas 22 nomor 3, iblis yang menyerahkan Yesus kepada tentara Romawi melalui perantaraan Yudas. Alamak. Nah, itu kan iblis ya. Ya. Menyerahkan Yudas. Ya, toh. Gampangnya masuk dalam Yudas untuk menyerahkan Yesus gitu ya. Nah, Iya, berhasil nggak? itu bukan masalah berhasil dan tidaknya. Iya, yang harus. Itu hanya satu cara. Harus. Musuhnya Enggak Yesus, musuhnya Yesus menang atau kalah? Kalah. Kalah musuhnya Kalah. kan? Berarti yang disalib sama iblis yang merasuki Yudas itu siapa? Yesus. Iya. Yesus bukan kalah. Karena apa? Setelah kematiannya, Justru Yesus yang kalah. ya betul, bukan salah. Kalah dia Jadi yang gini. disalib kok. Nah, kalau Yesus kalah, setelah disalib dia tidak akan bangun lagi. Dia tidak Lah akan bukan bangkit begitu. lagi. Dia Tetapi mengatakan aku tidak akan mati. Yang dikatakan Yesus menang adalah ketika mereka sekongkol kerjasama untuk membunuh Yesus, tetapi yang dibunuh justru mereka salah satunya. Itu baru Yesus menang. bukan. Iya, kok Kalau bisa yang menantang Yesus? seandainya bukan. Kalau seandainya yang terjadi seperti yang Abang mau, itu tidak menggenapi nats Alkitab Yesaya. Loh, kenapa Kenapa? harus maksa kitabnya Nats Yahudi? Alkitab. Kenapa harus memaksakan kitabnya Yahudi untuk duduk Yesus di sana? Sedangkan kitab Yesaya itu untuk Raja Hizkia, bukan untuk Yesus. Aduh, sampai nggak Aduh. paham lagi berarti. Waduh, nggak paham lagi. Waduh, ada Jadi Bible di situ. begini. Bisa Jadi buka begini. Bible, saya tunjukkan. Ada Bisa lah. buka Bible? Silakan. Ya, Ambil dulu. Habis sebentar ya. Iya, ambil. Ya. Buka Yesaya 1 nomor 1. Buka. Saya mari ya. Pegal pinggangku habis jogging tadi, Bang. Jadi nggak ajak-ajak sih, ngajak saya. Tadi saya naik panggung. Ngapain? Joget-joget Kuda lumping. 17-an. Oh, Saya paling suka joget-joget. Apa? Iya, saya pasal berapa? Saya enggak apa. pasal 1. Saya itu bukan. Pasal 1. Yesaya 1. Iya. Yesaya 1. Terus Iya. ayat itu berapa? 1. Ayat berapa? 1. 1. Ya. Baca, Bang. Saya bacakan ya.
Ya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Ada nggak Yesus, Bang? Lagi. Ada nggak Yesus? Ini aja. Ada nggak Yesus? Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Terus apa? Ada Yesus nggak? Yesus jelas belum lahir waktu ini. Nah, Yesus berarti belum lahir. Yesaya itu bukan berbicara tentang Yesus. Aduh. Tadi Dan abang ini- baca apa? Tadi abang baca apa? Penglihatan Yesaya bin Amos itu terkait dengan apa? Terkait siapa itu? Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu terkait zaman mana? Zaman apa yang diceritakan kemudian oleh Yesaya? Amos? Nah, ini Apa lagi? Otam? gini ya. Ini Apa gini lagi? ya. Ini gini ya. Bos. Diplesetin lagi. Bukan diplesetin. Nah, itu kan Amos itu sudah mengaku. Catat. Nah, Betul. Gini ya. penglihatan Amos tentang Yehuda. dengan Israel. Yehuda dan Yerusalem ini Pada masa ya Israel yang ini menceritakan pada masa penglihatannya itu meliputi masa manusia Yotam, Ahaz dan Hizkia. Yotam. Raja Yehuda. Keempat ada Yesus. Ada Yesus. ya belum lahir tuh waktu itu. Ya berarti Yesaya Jauh, itu no. bukan untuk Yesus. Vieto Mas jangkrik. Berarti yang di Yesaya Bukan. itu bukan untuk Yesus. Alamak. Loh, yang namanya apa itu apa jenenge nas itu ya ajaran itu udah harus serta merta ditulis nama. Itu penglihatan Amos. Penglihatan Betul. Yesaya bin Amos tentang Yehuda, Israel yang menceritakan pada masa. Jadi yang dinubuatkan itu adalah kisah Yerusalem dan Yehuda yang meliputi zaman 4 itu, abang. Nah, di sini sampean rodok paham. Ya, saya rodok melu. Jadi gini. Berarti Yesus Ini- nggak diceritain di situ, bukan Yesaya untuk Yesus. Yesus diceritain tapi tidak langsung serta merta menyebut nama Yesus, tetapi Nah, itu ada kan nama lebih Yerusalem pintar. Yehuda di sini. Lebih pintar dari Yesaya, memang- abang ini. Tadi lebih pintar Bukan. dari Yesus, sekarang lebih pintar jadi Yesaya lagi. Abang ini. Ya soalnya apa? Soalnya apa? Cerita-cerita. Jangan-jangan tentang di abang sini ini jelmaan Paulus. bukan jelmaan Paulus. Justru memang pemahamannya itu tidak seperti itu. Jadi Kok abang merubah bunyi kitab yang ada? Katanya kitab suci, tapi kok dirubah? bukan dirubah, cuma pemahamannya itu hanya gara-gara abangku ini demen kali nyembah orang yang keluar dari kubur itu, masya Allah. Ayolah bang. memang yang kalau yang keluar kalau yang keluar dari kubur itu Yesus memang harus disembah. Nah, kenapa saya demen menyembah orang Kenapa Yesus yang keluar? Yesusnya nggak mati. mati dia? Aku tidak akan mati. Bukan mati yang seperti sampean bilang terus mati nggak bangkit lagi. Ya, Bukan. pandai-pandaian. Yesus di dalam Yohanes 10, 17, 18 tidak akan ada yang bisa membunuh aku. Jadi Yesus itu ibarat dikasih pisau di sini bang, cerulit, kebal dia, nggak akan mati. Kebal. Oh, nggak seperti itu. Yohanes 17 Kalau- nomor 18, Yohanes 10, nggak ada yang bisa ngambil nyawaku, nggak ada. Betul. Nah, Betul. terus Nggak ada yang bisa terus mengambil yang Yesus. terus yang dibunuh oleh tentara Romawi siapa? Yesus. Jangkrik. Katanya nggak ada yang bisa bunuh. Oh ya, Yesus dibunuh. Memang nggak bisa. Gimana? Memang nggak bisa. Buktinya dia sampai sekarang masih hidup. Sampai sekarang. Ya, tapi yang mati di atas Sampai salib itu sekarang. tuh, yang mati itu di atas siapa? Yang disalib? Yesus. Iya, gimana ceritanya ini? Alamak. Aduh. Tapi bangkit lagi. Tak ada urusan Setelah dengan 3 hari bangkit, tak ada kematiannya. urusan dengan kebangkitan, tak ada. Dia itu tidak Harus bangkit diurus. Karena apa? karena dia tidak mati. Kalau tidak mati ya tidak bangkit.
dia bangkit karena mati. Karena apa? Itu rentetan dari peristiwa yang sudah dicatat. Gitu. Dia Jadi dia gini. bangkit karena mati. Dia mengatakan aku tidak akan mati. Iya, mari saya itu enggak apal Alkitab. Coba sampean mungkin lebih tahu. Yesus pernah berkata, aku akan bangkit 3 hari kemudian itu. Sampean cari. Kalau nggak salah itu aku di akan Matius bangkit. 24. Dia tidak Iya. mengatakan aku akan bangkit. Apa, Dia gimana? akan bangkit. Dia kata Yesus, dia anak manusia akan diserahkan untuk dibunuh oleh manusia. Dan pada hari Itu ketiga, di mana itu? Betul. Lukas Di 2. mana itu? Lukas 22. Itu yang saya maksud, sampean juga tahu. Kami lebih pinter. Coba kita baca. Lukas pasal 22. Iya, Berapa? Lukas Lukas 22. Lukas 22 data nomor berapa itu teman-teman? Berapa Lukas 22? Ada yang ingat gak? Sampean lebih hafal. Buka aja Saya dulu itu Lukas 22 soalnya- Bang. Ya ini Ada saya yang ingat gak Alkitabnya- teman-teman Lukas 22? Saya tuh soalnya kok aduh HP ku mati pisan. Alkitabku mati. Alkitab mati. Sementara Tapi Yesus ya, tidak mati di Alkitabnya dunia. HP. Ada surat sampean ganti yang baca. Nanti Lukas Waduh. 22. Iya. Silakan, Bang. Jadi gini loh Bang. Jadi gini loh Bang. Pemahamannya, cara memahami Alkitab. Waduh, sampai ini bahaya sekali ya. Sampai ngomong yang keluar dari kubur bukan Yesus, terus yang mati bukan Yesus, yang disalib Yesus, malah sampai bilang yang disalib bukan Yesus. Aduh, aliran sesat nanti sampean. Bahaya sekali, bahaya sekali. Betul sampean. Ngeri sampean. Aduh, parah. ngeri sampean. Masa bisa kayak gitu? Begini. Gimana? Ya, sing dimaksud Yesus tidak akan mati, Heeh. bukan berarti Yesus tidak pernah mati. Satu, yang kedua, sekalipun Yesus berkata tidak pernah mati, bukan berarti terus ditaruh pedang di sini, tidak mati, bukan. Yesus tidak pernah mengatakan dan Yesus tidak pernah punya ilmu kebal tubuh, enggak begitu. Memangnya limbat, bukan begitu. Berarti limbat lebih hebat. Bukan lebih hebat, tapi enggak seperti itu. Nah, Jadi jadi gini, bilangin nanti itu arahnya itu betul. Yesus itu lucu Bang ini. ketika jadi manusia, ya seperti manusia kayak sampean saya lah. Ya pernah lapar, pernah marah, podo, Iya. ngono Bang. Sing gak podo, berhubung dia itu memang sebenarnya bukan manusia beneran. Bedanya manusia begitu mati enggak bangkit lagi. Nek Yesus bedanya sama kita, sama manusia, kalaupun dia sudah mati, kematian tidak akan membuatnya mengakhiri kisah hidupnya. Kematian hanya dilewati 3 hari saja, setelah 3 hari hidup kembali. Sing dimaksud Yesus enggak Berarti dia mengalami mati. Aku tidak akan ya, mengalami mati mati. memang natsnya sing sampean baca itu sing Lukas juga sampean baca. Memang harus digenapi Aku kok. tidak akan Gitu. mati. Aku tidak akan mati. Syukran Alia. Betul. Yang dimaksud tidak akan mati bukan berarti ditaruh pedang di sini nggak mati, bukan. Ditusuk sama prajurit Romawi ketika disalib, perutnya jeblos blus, keluar airnya, nggak mati, nggak begitu. Salah itu. Jadi lalu bagaimana Pak Didi? Begini, baca dalam Lukas tadi sing 24 tadi, dia tidak pernah mati, kalaupun melewati kematian dia bakal hidup kembali. Ini yang membedakan antara sampean saya dengan Yesus. Nggak pernah mati kok terus ilmu kebal orang ngono, nggak masuk itu. Nggak pernah mati kok terus pernah disalib kok, terus yang disalib orang lain, nggak ada orang lain. Kleru itu, bahaya sampai itu. Sampean Kristen apa bukan Bang? Bukan Bang. Ayo, waduh.
Pantesan betul. Waduh. Waduh. Walah. Sampean bukan orang Kristen kok berani paham sama kitabnya orang Kristen. Aduh. Berarti gini, Bang. Gimana? Sampean tidak paham Alkitab. Nih, sampean bukan orang Kristen ya. Sampean hanya berusaha memahami kalimat. Saya itu memahami kalimat, bukan Alkitab. Nek sampean orang Kristen, saya yakin pemahaman kita berbeda. Memang Alkitab Yesus mengajarkan itu lewat perumpamaan supaya hanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah dapat karunia khususon dapat karunia Allah untuk mengerti dan diberi jalan hidup mlebu swarga lho gampangane ngono lho Bang. Lha kok terus. Nah, nek sampean ndak paham ora apa-apa. Banyak sing ndak paham lainnya. Bukan berarti orangnya bodoh, enggak. Memang tidak masuk catatan orang-orang yang diberi karunia untuk memahami Alkitab. Ngono, Bang. Wah, pantesan lho kok ket mau ngengkel. Wah. Ternyata bukan orang Kristen. Malah jadi paham Alkitab. Jadi kalau orang Kristen begitu itu gini, sampean tanya sama saya aja. Sampean tanya saya karena enggak akan bertanya saya. Enggak bertanya saya karena apapun yang tertulis di Bible Anda itu akan bertentangan dengan akal. Untuk apa saya tanya? Betul. Nah, betul. Saya kan gini. Nah, itu sama setuju. halnya. Nah itu. Sama halnya saya memperbodoh diri itu. Betul. Saya setuju itu. Jadi gini, saya ulangi kata sampean. Apa yang tercatat dalam Bible Anda itu bertentangan dengan akal. Betul. Memang Pantasan aja Bang, pantasan dari tadi. Tidak semua masuk dalam akal manusia. Tidak semua. Semua. Iya. Yesus bertemu sama Simon Petrus yang ahli mencari ikan, jenis ahli loh. Dari kecil itu sudah bukan cari ikan. Dia tahu tempatnya ikan di mana, lautnya di mana, tahu. Jam berapa ikannya itu tahu. Nah, Petrus pulang dari cari ikan semalam itu tidak dapat apa-apa. Nah, begitu Yesus datang, kamu tebar jalanmu ke kiri. Gitu. Sepisan tok, busuk jalannya penuh, nggak masuk akal Bang. Karena apa? Memang masalah Allah, masalah Tuhan, apalagi Yesus nggak pernah masuk akal. Yesus punya 5 roti, rotinya 5 Bang. Nah, 5, rotinya 5, ikannya 2. Kecil-kecil 2. Nah, ada orang 5.000, tok. Ambil tuh 5 roti 2 ikan, ditaruh keranjang terus berdoa. Itu untuk membuktikan sama apa Bang? 5 roti. Itu bisa itu bukti untuk dia berikan itu bukti sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Aduh, bukan beli. Ini loh tak ceritani. Enggak, maksudku Yesus Yesus itu memperlihatkan seperti itu untuk supaya kita imani dia Tuhan atau utusan Tuhan. Bukan diimani, itu Lalu? kisah. Iya, kisah itu Masalah iman itu pribadi itu. Yesus mempertontonkan hal itu di depan orang Yahudi supaya dia dipercaya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Bukan, nggak penting. Yesus itu mau percaya mau enggak itu nggak penting. Waduh. Yesus itu mengajar gitu. Waduh, makanya gini. Yesus itu melakukan mukjizat untuk membuktikan kalau dia itu utusan Tuhan, bukan Tuhan. Salah. Yesus mengatakan itu. Bukan. Yohanes 5 nomor 36. Ayo, bantah aja terus, bantah terus. Iya. Bukan, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Ayo. Itu pemberitahuan hanya kepada orang itu. Tetapi secara keseluruhan Yesus setiap ngomong kok memang iyalah banyak yang tidak masuk akal. Jadi membantah dalil loh. Orang piet, orang ngedan kok diajak diskusi, kirain tadi sehat. Lama-lama kok curiga nggak waras iki. Ternyata betul.
Lah, tidak akan mati kok diartikan mati. Kalau dibilang nggak semua orang bisa ngerti Bible karena tidak masuk akal, ya ditulis saja di situ. Aku akan mati. Kenapa nggak ditulis di situ? Kayak gitu aja supaya orang ngerti. Kenapa harus dikatakan aku tidak akan mati, tapi ternyata artinya mati? Ah, dasar. Ambil galingkang, peras, minum airnya biar sehat. Halo, bakso tumis. Bisa buka kamera? Belum bisa bang. Belum bisa. Tunggu aja buka kamera bisa bang ya. David. Halo. Buka kameranya bang David. Baik. Oke. Oke bang. Tadi abang menyimak diskusi kami bang. Apa itu? Betul. Oke. Menurut saudara, yang keluar dari kubur itu siapa? Yang keluar dari kubur. Ya, pada hari ketiga. Yesus Berarti Yesus mengalami kematian. mengalami itu. Tapi nubuatan untuk Yesus itu mengatakan aku tidak akan mati. Iya. Dia kan mana yang mati betul? dalam 3 hari. Betul. Dia mati Lanjut, dalam lanjut, 3 lanjut. hari. Lanjut. Nah, kan dia mati dalam 3 hari. Terus? Jadi bangkitnya 3 hari setelah naik ke surga. Halo bang. Gimana bang? Sorry, saya lagi perlu soalnya. Ya. Gimana? Dia kan mati 3 hari. Jadi bangkitnya 3 hari itu kan naik ke surga. Tapi kan dikatakan dia mengatakan aku tidak akan mati. Tidak akan mati. Mana dalilnya? Di Mazmur 118. Itu semuanya dikutip. Hah? Kalau misalnya Alkitab kan nggak dikutip semua dari arahan itu. Loh, kenapa bisa berubah dengan ajaran Yesus? Kenapa berbeda? Kenapa Anda pingin kali Yesus yang mati? Kenapa? Apa alasannya? Kenapa mati gitu? Kenapa saudara pingin kali Yesus yang mati? Kenapa enggak kenapa sama seperti iblis? Mau kali Yesus yang mati? Nggak ada. Siapa yang mau ngintip mati? Lah, tadi Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Doubling bang, doubling suaranya. Doubling. Mungkin ada 2 perangkat HP, dimatikan aja satu. Gini bang, dia kan mati, dia itu disalibkan. Gimana? Dia akan disalibkan. Iya. Tapi Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Gak bawa Alkitab bang. Coba Anda buka di Mazmur 18. Oke, di mana? Nggak- Mazmur nggak ada 118 nomor 17. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Aku adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Gimana? Hanya saja dia kan mengalami matinya itu naik ke surga, ya kan? Dia mengatakan aku tidak akan mati. Betul. Dia kan tidak akan mati kan? Hah. Lalu yang keluar dari kubur siapa? Tapi yang setelah 3 hari dia akan bangkit lagi. Yang namanya tidak akan mati bang, tidak ada cerita mau bangkit 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 bulan. Dia tidak akan mati. Istilahnya, Bang, Hah? begini. Ah. Beda kayak Muhammad, Bang. Dia akan mati untuk selamanya ya. Nah, di mana kemudian Yesus mengatakan dia akan mati 3 hari? Nggak ada. Dia mengatakan aku tidak akan mati. Kalau tidak akan mati itu maksudnya akan mati gitu bang. Itu kan dia akan mati karena disalibkan. Itu
Iya. Istilahnya Kalau dia mengatakan aku tidak akan mati, berarti yang disalib ini bukan Yesus. harusnya Ya bukan Yesus. Intinya bukan Yesus. Kan dia mengatakan aku tidak akan mati. Petrus juga mengatakan, Petrus membacakan kemudian nubuat tentang Yesus berdasarkan kakeknya Daud dalam Kisah Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Apa kata Petrus? Bahwa Mesias yang dinubuatkan oleh Daud tidak ditinggal di kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian. Dia diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit. Jadi Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, ada dua. Satu naik ke langit, satu yang disalib. Yang naik ke langit inilah yang tidak mengalami kematian. Yang dia katakan sendiri, aku tidak akan mati. itu yang dikatakan yang naik ke surga itu dinamakan roh, iya kan? Jadi, Lengkap jasadnya naik, Bang. Lengkap dengan jasad istilahnya naik. dengarkan aku. Ya, ya. Garis kata. Suaranya Iya, hilang, Bang. Suaranya hilang. Yang dikuburkan itu badannya, istilahnya tubuhnya yang kotor, istilahnya dosa gitu. Berarti mati dong. Jadi betul, memang mati ya. Lah, mana yang betul? Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Dengarkan, Bang. Misalnya abang mati, biar saya bikin. Ya. Abang mati misalnya. Loh, Berarti abang badan Yesus itu kan mengatakan mati ya. Kan? Yesus mengatakan Nyawa aku tidak itu akan gimana? mati. Begini, Bang, saya tanya balik gini. Ya. Seandainya Bang Juma kan mati, dikubur ya kan, dimakamkan. Jadi nyawa abang itu di mana? Loh, kok jadi mati itu namanya? Yang dikatakan tidak mengalami mati, tidak akan mati, artinya jasad dan ruhnya tidak terpisah. Itu dikatakan oleh Yesus di Mazmur. Sampai dikatakannya bahwa aku akan mengalahkan musuhku. Ketika musuhnya berupaya untuk membunuhnya, rupa-rupanya dia diangkat oleh Tuhan ke langit. Lalu musuhnya lah yang disalib. Itulah yang kalian sembah. Makanya nggak ada hubungannya antara Kristen dengan Yesus. Karena yang disembah oleh Kristen adalah yang keluar dari kubur. Yesus asli terangkat ke langit, Bang. Makanya orang Yahudi dan Kristen itu dua kelompok yang sangat berbeda. Yahudi menyembah Elohim, Kristen yang dari barat menyembah kepada yang keluar dari kubur. Ada nggak Tuhannya Yahudi mati? Nggak ada. Ya mati Tuhannya Kristen. Adakah Yesus yang untuk Mesias Yahudi itu mati? Enggak. Dia mengatakan aku tidak akan mati. Begini, Bang. Jadi abang ceritakan ini bagaimana yang cerita? Abang misalnya gini. Gimana? Tahu berarti membuat lagi apa misalnya ini persoalan. Udah tahu mati apa udah tahu hidup masih gitu? Nah, Yesus ini tidak mati. Kalau dia tidak mati berarti dia tidak masuk di alam kubur. Berarti yang keluar dari alam kubur ini bukan dia. Kita sepakat gitu ya. Yang sepercaya abang gimana? Mati apa tidak? Tidak. Dia terangkat langsung ke langit. Memang betul. Dia langsung mati tapi terangkat langsung. Lah itu mati. Lah itu mati. Kalau abang mati, kalau saya tidak, sesuai dengan pengakuan Yesus. Tidak akan ada yang bisa mengambil nyawaku, nggak ada. Nggak ada. Amin. Nah, sementara yang keluar dari kubur itu apa? Orang yang dibunuh, yang keluar dari kubur. Jadi siapa yang keluar dari kubur ini menurut Yesus? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia itu menurut Yesus? Iblis. Tidak. Kok tidak pula Yesus yang mengatakan itu, Bang? Bukan aku yang mengatakan. Yesusnya yang mengatakan itu. Bukan aku.
Yesus yang berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia yang dilemparkan keluar? Sekarang, artinya abad pertama. Sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia keluar, dilempar keluar. Itu siapa itu sekarang? Waktu zaman itu dilempar keluar dari mana? Dilempar keluar dari kubur. Itulah penguasa dunia. Makanya ketika dia keluar dari kubur, dia mengatakan apa? Kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia menurut Yesus, Bang? Iblis. Jadi begini Bang, saya ada dulu. Mengapa kalian orang Islam itu selalu saja membahas kitab suci Kristus? Ada apa? Karena kami diutus untuk membersihkan Yesus dari fitnah-fitnah orang-orang kafir terhadap dirinya. Sementara orang Kristen ini tak ada hubungannya dengan Yesus. Apa hubungannya Kristen dengan Yesus, coba Bang? Yesus orang Yahudi. Dia datang mengaku dengan mulutnya, Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Kalian bukan Bani Israel, tapi kalian memfitnah Yesus. Yesus adalah Tuhan yang musul ke bumi, keluar dari... Anda memfitnah. Kami turun, Al-Quran turun untuk mengingatkan kalian. Yang kalian sembah itu bukan Nabi yang datang kepada Bani Israel. Dan Yesus pun di dalam kitab saudara akan mengusir saudara. Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku, berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga. Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Diusir kalian sama Yesus yang asli. Karena kalian kemudian ya menyembah yang keluar dari kubur, penguasa dunia itu. Sejak kapan Tuhannya Yahudi jadi manusia, Bang? Sejak kapan Tuhannya Yahudi masuk kubur, keluar dari kubur? Itu konsep yang dibuat-buat oleh pendahulu-pendahulu kalian. Dia kan cuma hanya diutus oleh Tuhan Kepada Bani Israel. Sebagai nabi, bukan kepada Anda. Dia kan, kami percaya bahwasanya kan dia dari dia. Maksudnya dari dia itu siapa? Dia Yesus itu ya nabinya Bani Israel yang ditolak oleh Bani Israel. Dalam penolakannya mereka membunuhnya. Tapi Tuhannya Bani Israel tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang sucinya. Maka diangkatlah dia ke atas. Itu tertulis di Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Terangkat dia langsung ke atas. Maka yang menggantikan itu adalah orang yang fasik, orang yang berkhianat, orang yang dikutuk oleh Tuhan. Siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Yesus. Tidak mungkin. Yang dikutuk oleh Tuhan adalah para pendosa. Salah satu dari mereka yang berkhianat inilah yang disalib menggantikan Yesus. Di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Nah, siapa yang dikutuk itu di atas salib? Orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yesus. Bukan. Yudas. Itulah yang kalian sembah. Yudas itu karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Dan Yudas adalah iblis. Yesus tidak mati, aku tidak. Oke, saudara, oke. Thank you. Makasih ya. Iya, sama-sama.
Manrasailah baco. La la la. Na. Halo, selamat malam. Saudara Sitomorang bisa buka kameranya, Bang. Silakan. Wah. Lebih sulit membangunkan orang yang pura-pura tidur daripada yang tidur beneran. Halo, Saudara Iwan Parera. Ngorok juga dia. Bahayanya. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Bisa buka kameranya, Bang. Kalau bisa teman-teman begitu Nek langsung buka kamera. Karena diskusi kita itu pelan-pelan. Akun saya belum bisa buka kamera, Bu. Dari mana, Bang? Katolik atau Protestan? Saya Kristen saya. Yang keluar dari kubur siapa, Bang? Tuhan Yesus. Tuhan keluar dari kubur. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya. Tapi Yesus, Sekali Yesus tetap Yesus. iya itu urusan Anda. Nggak ada, tak ada yang bisa menggantikan Tuhan Anda. Anda aja yang pikir itu. Nggak ada urusan itu. Sekarang Yesus itu mengatakan bahwasanya penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Ngarang, Kak. Gimana, Bang? Gak usah ngarang. Itu Yesus Kamu katakan. tahu tentang Yesus dari mana? Dari Bible. Bentar. Betul yang mana? Bible yang ini. Yang mana? Bible yang banyak istilah Al-Quran di dalamnya. Yang mana? Nih. Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, ini. Oh, jadi kamu tahu Yesus dari perjanjian lama? Ya. Yesus mengatakan dirinya di perjanjian baru harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di perjanjian lama, kata Yesus, Bang. Oke, sekarang saya tanya, Bang. Abang Ya. tahu dari kisah Yesus, ngomong panjang lebar tentang Yesus itu dari kitab apa, Bang? Ini Bible, kitabnya Anda. Ya, Bible yang mana? Ini kitab Anda ada. Yang mana? Ada yang Lukas, mana? ada Markus, Perjanjian lama atau perjanjian baru? ada Matius, ada Yohanes, ada Petrus, Oke. ada kitab Wahyu. Nah, terus? Oh iya. Terus? Anda tahu Siapa kalau Yesus itu penulis Tuhan itu, Bang? dari mana? Anda tahu kalau Yesus Tuhan itu dari mana? Hah? Dari mana? Hah? Dari Bible. Di mana? Di mana di Bible ini? Bible. Kalau Yesus pernah mengaku Tuhan, di mana? Di kitab Untuk mana memahami Yesus? Yesus Tuhan tidak perlu harus. Oh, harus gila dulu Dengarkan gitu. dulu. Harus gila dulu. Harus gila. Harus gila dulu. Tidak harus mengikuti omonganmu, Bang. Ya. Nah, omongan Kamu harus Yesus, memahami, saya ya. tanya Anda, di mana Anda mendapatkan pengajaran kalau Yesus itu Tuhan? Di mana? Oh, di sini Pengajarannya nggak ya, ada jika- tertulis. Di Bible ini nggak ada ora. Lalu kamu tahu Yesus itu Begini, Tuhan begini, dari begini. mana? Dari mana? Yang Nah, ngajarin sampean kalau Yesus kamu itu jangan- Tuhan itu sopo? Edan iki. Di mana di Bible ini tak ada. Ora iso. Makanya kamu harus belajar Bible yang lebih baik. Lah iki aku udah belajar, aku udah baca iki. Udah aku baca. Nah, kamu tuh banyak ngomong. Ya, Jangkrik. kosong ilmu kamu itu. Lah, kamu yang kosong ilmu. Kosong ilmu Lah kamu. aku mau baca loh. Aku mau baca tertulis di mana? Yesus mengaku Tuhan itu tertulis di mana?
Bukti Mana? Yesus Tuhan tidak harus Yesus ngaku Tuhan. Berarti kamu gila berarti. Lawong gimana toh? Bukan gila, Yesus cuma- mengajarkan dirinya gila. bukan Tuhan kok kau paksakan gila, dia Pak. Tuhan. Piye? Yang tahu Kamu yang Yesus, gila. Tidak yang bisa tahu memahami siapa Yesus itu, ya Yesus sendiri. Loh, kok kau yang lebih tahu tentang Yesus? Ya. Emang lu siapa? Mungkin maksud lo Yesus yang keluar Siapa? dari kubur. Kalau Yesus yang keluar dari kubur itu kau mengtuhankan, ya itu derita lo. Tapi kalau Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, itu cuma nabi, manusia. Ora iso jadi Tuhan iki, kecuali yang keluar dari kubur kau mau Tuhankan, ya silakan, tapi itu bukan Yesus. Sudah kan? Udah, Boleh saya bicara? silakan. Boleh saya bicara? Iya silakan. Boleh. Hmm. Dengar baik-baik Juma dan Baik-baik dengar. gengnya ya. Silakan. Dengarkan baik-baik. Hmm. Oke. Hmm. Tolong jangan dipotong Bang ya, jangan dipotong. Hmm. Jadi Bang Juma ngomong saya dengar. Ya, Sekarang giliran saya ngomong ya. iya. Tapi yang berkelas Kan cuma buatnya, harus jangan cuma tahu. ngibul, ngomong pakai data. Bang Juma harus tahu. Ya, Bang Juma tahu tentang Yesus kan sumbernya dari kitab Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Baru para penulisnya adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan sebagainya dan seterusnya dan kawan-kawan. Mereka ini adalah para murid-muridnya Yesus. Dan para murid-muridnya Yesus setelah Yesus naik ke surga, mereka memberitakan nama Yesus, menyebar ya, ribuan orang bisa percaya Yesus adalah Tuhan, dan karena Yesus adalah Tuhan, maka orang-orang yang meyakini Yesus Tuhan itu adalah disebut Kristen. Ya, Artinya Tuhan. Bang, artinya Sudah. Bang, dengarkan dulu Bang, dengarkan dulu, ayo belajar mendengar. Ya, artinya Bang, para penulis kitab Perjanjian Baru itu adalah orang-orang Kristen. Nah, sekarang Abang tahu tentang Yesus dari buku tulisannya orang Kristen. Kok Abang membenturkan Yesus dengan Kristen? Kebodohan macam apa yang sedang dipertontonkan oleh si Juma banyak ngomong itu? Ya, jadi Udah. Abang tuh tahu tentang Yesus tuh loh dari hasil Udah. tulisan orang-orang Kristen. Udah. Kok Abang memojokkan, membenturkan Yesus dengan Kristen? Itu pamer kebodohan, Bang. Sama Udah. Abang agak kasar sedikit ya, mohon. Enggak apa-apa, Ya. kamu Kristen kok Terus, wajar. Ini Bang ya, Hmm. dengarkan dulu. Nah, apa? Kebenaran agama Kristen, Mm-mm. kalau ukurnya tidak bisa diukur dari omongan si Juma. Lalu Yang diukur jauh dari Kristen omongan siapa? Dan bukan Kristen. Lalu diukur dari omongan siapa? Alkitab yang dipahami oleh orang Kristen. Omongan Juma banyak bohongnya dari benar. Ah, Begitu ya. Kalau mau Oke. gila jangan di sini. Kamu kalau Gila nggak itu di comot-comot ayat nggak dapat duit cuma gitu loh. Nggak banyak fire. gila kau edan, edan. Kalau kalah aja, nggak usah nangis. Sakit hatinya. Lo kalau kamu merasa menang, lo kok jadi guru di sini? Jangan kau nangis. Yang paham tentang Bible ya kami. Kami orang Kristen yang paham Bible. Paham matamu suwe. Paham apa? Yang tadi aja yang pertama, kalau mau paham Bible itu jangan pakai akal. Jangkrik. Halo, selamat malam. Bisa buka kamera? Oh, Bisa buka kamera, Bang? oke Bang Juma, saya mau bertanya nih. Buka kamera dulu. Bisa bertanya apa tidak? Buka kamera bisa atau tidak? Saya mau Babi. bertanya nih Bang, aku mau nanya. Buka apakah- kamera, saya kasih kamu bertanya 1000 pertanyaan. Buka kamera mau- dulu. Saya mau bertanya Bang. Saya akan jawab 1000 pertanyaanmu. Buka kamera Nggak dulu. usah. Saya ini mau bertanya satu aja. Mau sampai usah 1000. Tanya di kloset sana atau di batu nisannya pendetamu. Kau tanya, jangan di sini. Suruh buka kamera aja susah.
Tinggal tekan aja pun. Halo? 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 Lah baco. Kalau naik ngomong bang, ngomong. Abang, Bang Suma. Ngomong aja nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Sari. Kalau siang Sari Puding. Halo? Selamat malam. Malam bang. Halo? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam juga. Bisa buka kameranya, Pak? Ini mau mati lampu. Nggak apa-apa, nyalain aja dulu. Silakan. Mati lampu. Nah, itu bisa. Dari mana? Katolik, Protestan, Abang? Protestan. Protestan. Hmm. Abang ada Bible di situ, Mau bisa nanya. baca? Lukas 4:11. Ini saya mau nanya siapa yang keluar dari kubur kan gitu loh. Jadi yang disembah-sembah di kuburan itu yang Muhammad gimana itu? Siapa yang disembah Nabi Muhammad maksudnya? Maksudnya gimana? Iya. Maksudnya gimana? Rob kamu. Robku. Rabbus samawati wal ar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La tahudu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Manzal ladhi, beliau bertahta di atas, bukan di kubur. Itu Tuhan kami, bertahta di arsh. Oke? Jadi yang Bapak Tuhankan itu apa? Rob atau gimana? Tuhan kami Allah, Rabbus samawati wal Iya. ard. Kenapa Anda mengatakan Nabi Muhammad Tuhan kami? Kenapa? Alasannya apa? Jadi Alasannya? setiap saya dengarkan alasannya tiap lebaran itu Muhammadku kok Muhammad yang disembah. Oh, kok disembah pula? Jadi kalau ilmu masih nihil, lebih baik bertanya, kenapa Anda mengatakan kami menyembah Nabi Muhammad? Apa alasannya? Apakah karena kalian iri karena ketahuan menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Sampai kamu juga harus memaksa kami menyembah juga makhluk yang ada di alam kubur? Gitu. Kami enggak. Yang terciduk kalian. Yesus mengatakan bahwa sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar dari kubur. Ayo. Sekarang itu abad pertama. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan keluar dari kubur. Ayo, siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Ayo. Ayo, kutanya dulu kau. Tadi Siapa yang Bapak menyembah bilang- makhluk yang keluar dari kubur? Umat Islam atau Kristen? Jawab. Seto. Tadi Siapa? Bapak bilang kan Siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Jawab. Yesus mengatakan penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar dari kubur. Sekarang juga. Nah, itu siapa itu yang keluar dari kubur? yang Siapa? dilempar di mana? Hei, Anda baca Yesaya 14 nomor 15.
iblis naik ke awan-awan ingin menyamai yang maha kuasa. Apa kata Tuhan? Data nomor 15 ini dari saya 15. Sebaliknya ke dalam kubur aku lemparkan engkau. Siapa yang masuk ke alam kubur? Iblis. Siapa yang keluar dari kubur? Nabi Muhammad atau sembahanmu? Jawab. Iblis. Jom. Yesus mengatakan penguasa dunia dilempar keluar. Dari mana? Dari kubur. Siapa yang keluar dari kubur mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh makhluk menjadi pengikutku. Itu siapa menurut Yesus? Siapa penguasa dunia menurut Yesus? Jawab. Siapa penguasa dunia yang keluar dari kubur menurut Yesus? Jawab. Penguasa apa? Penguasa dunia yang keluar dari kubur menurut Yesus itu siapa? Jawab. Penguasa kubur itu yaitu tergantung iman kita. Penguasa dunia yang keluar dari kubur itu siapa? Ingat Markus 5. Kau baca Markus 5. Markus 5 itu ada orang yang kerasukan iblis di kuburan. Keluar dari kubur. Paham? Sampai situ paham? Jom. Lukas 8. Ada orang kerasukan iblis yang keluar dari kubur. Paham? Jadi yang keluar dari kubur itu adalah roh. Kamu penyembah roh. Selamat. Kamu menghujat Nabi Muhammad. No. Justru yang keluar dari kubur itu yang harus diwaspadai. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat penguasa dunia yang dilemparkan keluar. Bercanda. Jadi yang keluar dari kubur itu menurut Yesus penguasa dunia. Ngeri kali ya. Siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Halo, selamat malam. Sus. Apa, Mat? Ya, buka kameranya. Anda pengikut pedofil kah? Waduh. Bukan saya pengikut Tuhan yang isap puting, Bang. Kena ginjal. Memang enak. Halo. Saudara Fahrun dari Katolik Protestan. Buka kamera. Silakan. Saudara Fahrun buka kamera. Saudara Christian buka kamera, silakan. Halo. Saudara, ya buka kameranya, Bang. Oke, gelap ini. Gak apa-apa, gak masalah. Oke, Bang. Oke. Kata Yesus penguasa dunia itu adalah iblis. Yang keluar dari kubur itu mengaku penguasa dunia enggak? Mana ayatnya yang mengatakan begitu? Hah? Yohanes 12 nomor 31. Gimana bunyinya, Pak? Dia mengatakan begini, sekarang berlangsung penghakiman akan dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Iblis itu di Yesaya 14 nomor 15, iblis itu berada di dalam kubur. Di dunia orang mati, iblis itu katanya. Nah, dilemparkan keluar. Kata Yesus sekarang juga. Berarti gimana dong? Yang keluar dari kubur yang mengaku penguasa dunia itu siapa, Bang? Menurut Yesus.
Menurut Yesus, sebentar. Yohanes berapa? Dul? Yohanes 12 nomor 31. Oke, bentar saya buka dulu kitabnya. Ya buka. Wah ternyata nggak ada ilmunya juga ini. Jangankan diriku. Bentar, Dul. Iya, silakan Pir. Waduh, bentar ini kok sulit. Anu ya. Yohanes Mana 12. Yohanes 12 31. Oke, Yohanes 12 31. Ya, Yohanes 12 31. Tenang aja ya. Enggak usah Iya. kesal-kesal. iya, silakan. Bentar. Yohanes 12 31. Sekarang telah berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang yang datang kepada. Terus menurut Abang Juma apa maksudnya itu? Iya, penguasa dunia yang dimaksud Yesus siapa? Penguasa dunia ini ya bisa ya dikatakan iblis, bisa. Ya iblis. Dilemparkan keluar dari Nggak ada dari kubur, nggak ada itu. tapi iblisnya dimasukkan di mana? Menurut Kalau menurut Yesaya iblisnya itu dilemparkan ke ya, kita alam bahas kubur. ayat ini dulu. Jangan melompat ke Yesaya dulu. Ya, Dibahas ayat ini, kan Anda bertanya di mana iblisnya? Iblisnya kan jelas dikatakan di dalam kitab Yesaya nomor 15. Sebaliknya ke dunia orang mati dibawa kubur, aku masukkan engkau, aku turunkan engkau, wahai iblis Lucifer bintang timur. Yohanes Itu. berapa? Yesaya berapa? Yesaya 14 nomor 15 sampai nomor 12 sampai nomor 15. Oke. Berarti ini kamu kaitkan dengan Yesaya ini ya. Ya, kan tertulis di situ kan itu nubuatannya jelas kan. Terus Ah, tujuanmu apa? oke. Tujuanmu apa? Yang keluar dari kubur itu mengaku penguasa dunia itu siapa? Nggak ada yang nulis mengaku, nggak ada. I- Yang keluar dari kubur kepada aku telah diberi kuasa dunia. Siapa itu? Menurut Yesus itu siapa? Penguasa dunia tadi siapa? Iblis. Nah, yang keluar dari kubur itu mengaku diberi kuasa dunia itu siapa? Iblis diberi Nah, kuasa iblis. dunia bisa. Tapi Tuhan juga bisa punya kuasa di dunia ini, bukan iblis saja. Yesus merujuk kepada iblis. Sekarang yang keluar dari kubur itu siapa? Kalau dari kubur menurut Yesaya itu dimasukkan dalam kubur adalah iblis. Oke, terus Yang keluar? nggak ada yang keluar kok. Ada yang keluar. Yang hari ketiga itu masa nggak keluar dari kubur itu? Nggak ada tulisan yang keluar. Yang keluar dari kubur itu siapa? Nggak ada tulisan keluar. Yang bangkit keluar dari kubur? Nggak ada tulisannya mana keluar dari kubur. Kok ngarang tuh kan? Jadi Ayo. yang Anda sembah itu tidak keluar dari kubur? Iya, kemudian mati dan bangkit keluar dari kubur. Ah, ketika dia bangkit keluar enggak? Iya, tapi nggak ada hubungannya dengan ayat itu. Kok nggak ada hubungannya? kamu- Yesus mengatakan, Yesus sekarang penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan. Siapa penguasa dunia dilemparkan keluar dari mana? Kamu kok pamer kebodohan atau junjung? Lah, ditanya kok malah nangis. Yesus itu tidak mengalami kematian. Jadi penguasa dunia itulah yang keluar dari kubur. Yang kamu sembah itu siapa? Yang kamu sembah? Yang saya sembah Tuhan Yesus, Tuhan yang benar. Itu siapa itu yang keluar dari kubur?
Tuhan Yesus, Menurut Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Nama penyesat itu siapa? nggak tahu saya. Nah, Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Yesus mengatakan kepada orang Yahudi ya, bukan kepada Kristen. Waspadalah, waspadalah, Gitu? Ya Jum. waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Itu siapa? Nggak tahu saya. Menurut kata- Nah, itulah Yesus yang kau sembah. Itu Yesus yang kau sembah. Makanya ketika kamu ketemu Yesus nanti, Yesus akan mengusir kamu. Matius 7 nomor 22 23. Yesus akan mengusir kamu. Pada hari terakhir nanti banyak orang botak akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Pada saat itulah aku berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ayo, masih mau aku datang besok? Tengok lagi. Ya. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 itu sudah kamu putar balikan menurut otakmu. Oh enggak dong. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kutanya sama kamu Berarti dulu. Yesus siapa? Yang berseru kepada Yesus panggilan Tuhan itu siapa? Kalau Yesus mengatakan pada hari terakhir menyebut aku Tuhan, Tuhan, berarti Yesus siapa? Itu Tuhan, bukan Tuhan. Itu Tuhan. Kamu tuh putar balik. Original teksnya di situ kurios. Original teksnya kurios, bukan teos. Nah, percuma botak cila, tapi tidak ada otak. Dia tidak mengatakan kemudian di sana bahwa kurios apa teos, tapi kurios. Kurios itu artinya Tuhan. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ada nggak kehendak Bapa agar kalian menyembah Yesus yang keluar dari kubur itu? Ada nggak? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya kalian menyembah. Ada nggak? Inilah anakku yang kukasihi, bunuhlah dia, salibkanlah dia. Nggak ada itu. Inilah anakku kukasihi, kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya nggak kepada Yesus ketika Yesus mengatakan, sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan dari kubur. Ayo, percaya nggak? Percaya, oke. Nah, berarti yang keluar dari kubur penguasa dunia itu siapa? Kalau dalam konteks kebangkitan Yesus, ya Yesus. Loh, berarti penyesat itu Yesus. Bukan. Yo, Yesus Lalu siapa? Tadi Yesus mengatakan penguasa dunia itu iblis. Berarti yang keluar dari kubur itu siapa? Berarti itu Yesus berbicara tentang iblis. Ya. Nah, berarti yang keluar dari kubur siapa? Yang keluar dari kubur siapa? Keluar dari kubur dalam konteks penyalipan. Nah, itu Dalam siapa? konteks penyalipan Yesus, Itu siapa? ya, mati bangkit. Ya, dengarkan dulu ya. Iya. Kamu tadi ngomong Yesus ya, penguasa dunia ini sedang keluar dari kubur. Ini ucapan Yesus. Ya. Iya. Iya. Terus kamu tanya, yang keluar dari kubur siapa? Kalau dalam konteks, ya ini harus tahu konteksnya. Jangan kamu campur aduk ya, Iya. sayang. Iya. Iya. Ya, kamu Iya. cantik loh juga. Buka masker lebih cantik nanti. Kepalamu kasih masker biar tidak kelihatan itu. Hati-hati keluar. Kamu kalau musim hujan jangan sampai keluar. Tumbuh rumput nanti kena hujan. Hutan yang gundul kena hujan tumbuh rumput. Pala yang gundul kena hujan tumbuh rumput. Jangan keluar nggak pakai topi kalau musim hujan tumbuh rumput nanti. Oke? Ya, Jum. Jadi menurut Yesus penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar dari kubur. Makanya ketika dia keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa untuk menumbuhkan rambut kepala yang botak. Pergilah ke seluruh dunia, carilah orang botak, biar tumbuh rumput Jepang di kepalanya. Itu siapa itu? Masker tambah ganteng kamu nanti. Itu siapa? Masker dulu. Itu siapa? Ayo. Sedangkan Yesus mengatakan, aku tidak akan mati. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Wah, keren. Berarti yang mati itu bukan Yesus. Yesus mengatakan, aku tidak akan mati. Ayo. Jadi yang dibunuh oleh tentara Romawi ini siapa?
kalau Yesus sendiri mengatakan aku tidak akan mati. Lalu yang mati dibunuh orang Yahudi itu siapa? Ayo. Yesus. Hah? Yesus mengatakan Yesus aku tidak. Yesus berkata aku tidak akan mati. Ini temanya ngomong apa dah? Lompat-lompat itu. Lah, maksudku kalau Yesus mengatakan aku tidak akan mati, berarti yang keluar dari kubur yang mati itu siapa? Yesus Tuhan. Lah, Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Tidak akan mati artinya juga. Apa? Sudah. Mati Artinya dan ngarang cerita dasar penyembah makhluk kuburan. Yesus mengatakan, aku tidak akan mati, tetapi aku hidup. Aku akan mengalahkan musuh-musuhku. Makanya yang disalib itu musuhnya, bukan dia. Dah, sudah paham sampai situ? paham. Nah gitu dong. Jadi masih mau menyembah ke orang yang keluar dari kubur? Masih? Oh, tetap. Sekali Yesus tetap Yesus. Penyembah sibilisis berarti. Karena Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Nah kalau Yesus mengatakan aku tidak akan mati, berarti dia tidak bangkit kan? Berarti dia mati dan bangkit. Ya, bagaimana tidak akan mati berarti mati? Bah, dasar penyesat. Aku tidak akan mati kok ditambahin. Berarti dia mati dan bangkit. Cangkrik. Benar-benar penyesat. Penyesat betul-betul nyata penyesat itu ya. Dalilnya mengatakan Yesus tidak akan mati. Yohanes 10 nomor 17. Tidak akan ada yang bisa mengambil nyawaku. Tidak ada. Berarti yang dibunuh di tiang salib itu siapa? Yesus. Halilintar. Bagaimana mungkin Yesus sementara Yesus mengatakan aku tidak akan bisa dibunuh. Yesus mengatakan aku tidak bisa dibunuh. Dalam ketuhanannya tidak bisa dibunuh. Ya buktinya dia berarti bukan dia yang mati. Mati Yesus. Udahlah. Kamu kok ngotot. Petrus mengatakan tubuhnya tidak mengalami kematian. Kisah Para Rasul 2 nomor 33. 31, 32. Jasadnya tidak mengalami kematian. Yesusnya juga mengatakan, aku tidak akan mati. Tidak akan ada yang bisa membunuhku. Markus 9, 30, 31. Lalu anak manusia itu diserahkan kepada manusia untuk dibunuh. Untuk dibunuh. Anak manusia itu diserahkan kepada manusia untuk dibunuh. Lalu setelah dibunuh dia bangkit pada hari ketiga. Itu siapa yang dibunuh, Bang? Yesus. Lah Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Tapi berarti yang dibunuh ini adalah orang yang dikutuk Elohim. Siapa yang dikutuk Elohim? Yesus. Yesus rela dikutuk karena demi tembus dosa manusia. Dasar cangkrik, Yesus difitnah dikutuk. Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk? Yang dikutuk itu iblis. Yang dikutuk oleh Tuhan itu adalah iblis. Ayo, betul nggak? Yang dikutuk oleh Tuhan iblis atau Yesus? Cuma dikutuk. Ya, mulai putus asa dia, mulai dia. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi. Yang dikutuk iblis atau Yesus? Yesus ya Yesus katanya yang dikutuk. Betul dia melindungi neneknya iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Orang yang mau membunuh Yesus itu adalah iblis. Yohanes 8, 37 sampai 44. Kamu ingin Yesus disalib kan? Memang begitu kok, bukan ingin. Yesus mengatakan, aku tidak akan mati. Itu kata Yesus. Berarti bukan dia yang disalib. Yang disalib itu iblis. Iblis kok disalib? Iya lah, mikir cuma aja loh. Lah, Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70 Yudas adalah iblis. Di Matius 16 nomor 23 Yesus mengatakan Petrus itu iblis. Ayo.
Nggak ada perlawanan. Penyembah makhluk kuburan ini nggak ada perlawanan. Jadi saudara, ya, ketika kamu ditanya besok, siapa yang keluar dari kubur? Menurut Yesus, penguasa iblis. Siapa penguasa iblis menurut Yesus? Sibilisisis. Berarti yang kau sembah adalah Tuhan Yesus. yang adalah Tuhan Yesus. yang adalah Kali Yesus tetap. yang adalah iblis. Kamu yang tahu Yesus. Nah, kata Yesus, yang keluar dari kubur kata Yesus itu adalah sibilisisis. Mau gimana? Jom, saya tanya. Kamu tahu tentang Yesus itu sumbernya dari mana? Dari Bible. Bible. Bible yang Ya. mana? Biblemu ini yang ada di tangan saya Yang mana? ini. Nih, Yang mana? Bible. Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama ada, perjanjian baru juga ada di sini. Kamu ngomong tadi panjang lebar tentang Yesus, sumbernya dari mana? Bible. Perjanjian baru ya? Perjanjian Betul, baru, perjanjian perjanjian lama. Yesus mengutip perjanjian lama, Paulus juga mengutip perjanjian lama. Jadi saya masuk ke perjanjian lama. Karena Paulus mengutip di situ, gak Paulus mengutipnya. Jadi aku harus pergi di kitabnya Yahudi. Karena itu bukan kitabmu, itu kitabnya Yahudi. Gitu. Terus, kisah Yesus yang panjang lebar yang sering kamu keluarkan itu, kamu ambil dari mana? Di sini. Di sini. Yang mana? Perjanjian? Bible. Jangan sini mah. Kamu kok? Perjanjian baru. Ini baru, oke, udah ya. Udah. Nah, tanya. Perjanjian baru itu penulisnya siapa? Penulisnya itu kalau Lukas, asisten Paulus. Markus, asisten Paulus. Kalau Matius bukan murid Yesus. Yohanes juga bukan murid Yesus. Tidak ditahu siapa penulisnya. Oke. Apalagi. Nggak ada hubungannya Yesus dengan buku ini, nggak ada hubungannya Yesus. Yesus tidak tahu buku ini. Yesus juga tidak mengenal penulisnya siapa. Lucu. Ya iya dong. Ini sedang kamu. Ini Ya, ini bukan ajarannya Yesus itu bukan dari sini. Tapi ini ditulis berasal dari ajaran Yesus yang dikumpulkan dari kesaksian-kesaksian orang gitu. Jadi Yesus mengajar bukan berdasarkan buku ini, kitab ini. Tetapi kitab ini berasal dari penyelidikan tentang Yesus, baru disusun sama orang-orang yang tidak dikenali oleh Yesus itu sendiri. Gitu, Bang. Yes, berarti Apa? itu yang sekarang ini tidak layak sebagai sumber gitu ya. Maksudnya? Lah ya buku tadi loh. Kenapa? Makanya ini bukan dari Yesus. Ya ini kan dari wartawan yang menceritakan itu. Sebagaimana saya baca surat kabar, ya saya percaya surat kabar itu tulisan wartawan sama seperti ini. Tapi saya tidak percaya ini firman Tuhan. Tapi catatan pewarta, orang yang mewartakan. Kalau kita sekarang mengenalnya wartawan. Gitu. Terus kamu tahu tentang Yesus dari mana? Dari wartawan itu? Iya, dari wartawan itu ini tulisannya. Loh, piye toh? Ya tulisannya. Sekarang begini ya. Kamu sudah istilahnya tulisan-tulisan dari perjanjian baru tentang Yesus itu sumber penulisannya sudah kamu katakanlah kamu mentahkan, kamu ragukan. Tapi anehnya juga sering bicara tentang Yesus dari sumber buku itu. Ya iya. Ya lucu. Nah terus saya mau gitu. Saya mau bahas Yesus dari mana? Hah? Ya. Dari buku Tatang Sutarma? Hah? Dari buku Tatang Sutarma? Emang saya pengarang kayak kalian? Enggak dong. Sekarang saya tanya sama kalian. Dari mana kamu dapat ilmu Yesus itu memberikan contoh ibadah hari Minggu? Sementara tak ada di sini. Dari mana kau dapat contoh? Ayo, cepat. Aku tepuk ini palamu. Cepat. Jawab. Dari mana kau dapat ilmu? Buku apa yang kau baca untuk ibadah Minggu itu kau baca di mana? Ayo. Berdasarkan ya. Tampilkan kepalamu dulu. Kepalamu dulu sikit-sikit, kepalamu pinggir-pinggirnya saja, biar berfungsi otakmu. Di buku ini tidak ada. Di buku ini tidak ada ibadah Minggu. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada ibadah Minggu. Saya beritahu Juma dan kawan-kawannya ya bahwa
buku Perjanjian Baru itu, Jun ya, itu penulisnya adalah orang-orang Kristen, Jun. Iya tahu, cuma- siapa bilang orang Hindu? Lucu, panjang lebar kok, kirain mau ngomong apa? Ya memang orang Kristen, Jangan ngawur, Jun. tapi bukan orang Yahudi, bukan murid Yesus, orang Kristen. Taunya aku. Para dengarkan dulu, jangan ngomong aja kamu ya. Ya kamu dari tadi ngomong kok saya cuma respon. Enggak, saya ngomong belum selesai belum. Ya. Sekarang kamu sudah tahu ya, para penulis Perjanjian Baru yang menuliskan kisah Yesus ya, dari kelahiran, kematian, kebangkitan ke surga ya. Itu adalah orang-orang Kristen. Iya tahu. Penulis itu. Nah, iya ya, kalau sudah tahu, kenapa kamu membenturkan Yesus dengan Kristen? Loh, Lah karena mungkin Yesus bukan orang Kristen. Karena Yesus tidak tahu buku ini. Yesus tidak mengenal buku ini. Yesus tidak memberikan validasi kepada pengarangnya. Yesus tidak pernah mempromosikan buku ini. Ini ditulis oleh orang di luar dari ajaran Yesus. Bukan murid Yesus yang menulis ini. Makanya Yesus benturan dengan kalian. Karena Yesus di dalam buku ini bukan Kristen. Di dalam buku ini Yesus adalah Yudaism. Di dalam buku ini Yesus manusia, bukan Tuhan. Makanya kalian ribut dengan Bible. Karena musuh terberatmu itu Bible. Paham sampai situ? Ngapa? tidak ya. Apa? Dengarkan Di dulu. mana di sini dikatakan bahwa Yesus minta disembah? Yesus tidak minta disembah. Lalu dari mana ilmunya kau menyembah Yesus? Siapa ngajarin? Di dalam kisah itu banyak orang yang menyembah Yesus. Oh berarti kamu pengikut orang itu. Kupikir pengikut Yesus. Siapa? Majus. Orang itu Orang yang kerasukan Dengarkan, toh. setan di Markus, di kuburan, Markus 5. Atau di Tahu, Lukas 8, tujuh. orang kerasukan setan yang kau ikuti. Kalau Yesus itu menyembah kepada Elohim, pencipta langit dan bumi. Kau ikuti orang Majus, penyembah api yang datang menyembah Yesus, itu kamu ikuti. Katanya pengikut Yesus. Lucu juga kamu itu. Ikut Yesus atau ikut orang-orang itu? ikut Ada Yesus. orang kerasukan setan menyembah Yesus. Nah, di mana Yesus menyembah Yesus? Kalau kau ikut Yesus. Kerasukan setan disembuhkan Yesus menyembah Yesus. Iya, setelah Yesus mengeluarkan setannya dari orang tersebut, masih nyembah Yesus nggak? Siapa orangnya? Iya, masih menyembah Orangnya Yesus nggak? masih. Mana dalilnya? menyembah. Mana dalilnya kalau dia masih menyembah Yesus? Pada saat dia kemasukan setan, baru dia menyembah Yesus. Ketika Yesusnya mengeluarkan setannya, dia nggak nyembah Yesus lagi. Jangan-jangan kamu nyembah Yesus karena kamu juga gila. Kerasukan setan. Hah? Karena yang keluar penguasa dunia itu adalah setan. Kalau di Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20 yang menyembah Yesus itu adalah orang kerasukan setan. Di data nomor 15-nya kau baca. Ketika dia sudah sembuh, dia tidak lagi menyembah Yesus. Sama seperti orang-orang mu'alaf. Orang mu'alaf itu ketika dia keluar dari Kristen, tidak lagi menyembah Yesus. Kamu masih menyembah Yesus. Jangan-jangan yang keluar dari kubur itu betul. Karena orang yang diceritakan dalam Lukas 8 dan Markus 5 itu orang yang selalu berada di kuburan. Selalu dikubur. Malam hari dia di kuburan. Di kuburan dia tidur, di kuburan bla 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 dan seterusnya. Akhirnya apa? Iblis keluar dari kubur. Setelah keluar dari kubur, merasuki orang itu. Begitu lihat Yesus, dia mencontohkan orang-orang. Sembah Yesus yuk, Tuhankan Yesus yuk. Padahal itu adalah contoh dari iblis yang merasuki orang tadi. Kamu jadi pengikutnya. Halilintar. Ayo. Ada nggak Yesus menyembah Yesus? Nggak ada. Ada nggak orang kerasukan setan menyembah Yesus? Ada. Nah sekarang kau ikut siapa? Orang kerasukan setan atau Yesus? Ikut Yesus. Yesus tidak menyembah Yesus. Yang menyembah Yesus itu orang kerasukan setan. Bukan kurang keras aja. Yesus menyembah kepada Tuhannya Musa. Yesus menyebutnya Elohim.
Kamu menyembah kepada Tuhannya sang orang gila tadi. Orang tadi itu kenapa gila? Karena kerasukan setan. Ayo, ayo, jangan-jangan aku ngomong sama setan. Jadi saya ngomong dulu. Jadi kembali kepada tema, menurut Yesus yang keluar dari kubur penguasa dunia itu iblis. Bantah, silakan. Tetap pada pondasi, ya. Apa itu? Si Juma tahu tentang Yesus Dari itu Bible. Dari Bible. yang ditulis oleh orang-orang Kristen. Yes. Yes. Dengarkan dulu, Jum. Yes. Ngomong dengar ya. Yes. Kamu takut kebongkar kebodohanmu terus nyerocos terus, saya gak suka itu. Saya tahu Nah. ini uang palsu. Saya tahu ini uang palsu dari uang ini sendiri. Saya tahu kalau ini uang palsu dari uang ini sendiri. Saya tidak ambil uang tetangga untuk diperiksa. Ini yang harus kuperiksa untuk mengetahui ini palsu atau tidak uang ini yang aku selidiki. Untuk mengetahui ini dari Tuhan atau bukan dari Tuhan, dari kitab ini sendiri. Tahu Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan, dari ini sendiri. Tahu Yesus yang keluar dari kubur itu siapa, dari buku ini sendiri. Paham? Pakai ini, jangan cuma botak sembarang kau. Kau harus botak-botak berilmu. Jangan kau botak seks. Jangan botak seks kau. Botak berilmu. Nyerocos. Bukan untuk ini sekali lagi kita kan santer dengan uang kan. Ini kita tahu ini uang palsu ini. Ini uang palsu dari mana kita bisa tahu? Dari uang ini sendiri kan? Betul nggak? Kamu mau mengetahui uang palsu itu kok kau pergi curi uangnya orang baru kau selidiki. Ngapain kau mencuri? Aku pingin buktikan uang saya yang di rumah itu palsu atau tidak. Kan koplak. Itu namanya botak licin. Otak licik itu namanya. Ini. Kalau kamu mau tahu semua, baca ini. Yang kau keluar dari kubur itu palsu atau asli, baca ini. Yesus itu Tuhan asli atau bukan, baca ini. Masa mau baca yang lain? Iya tuh mas, kapan sadarnya sih? Udah, Jum. Udah. Oke. Kamu kalau pengen tahu Tapi- uang itu palsu atau asli, yang kau selidiki uangnya siapa? Gak usah ngomong uang palsu. Kamu yang palsu. Malu kau kan? Malu. Kalau kau mau tahu Yesus itu Tuhan palsu atau Tuhan asli, baca ini. Karena di sini yang beritakan tentang Yesus. Bukan di buku-buku yang lain, buku Tatang Sutarma. Pakai ilmu apa sih, Bang? Kenapa saya keras? Kenapa saya keras kepada Anda? Kan Anda pakai fotoku yang ganteng itu tadi. Biarpun saya itu kayak bopak, tapi kan saya nggak botak. Ya kan? Buka maskermu juga. Ya, meskipun saya tidak punya gigi, betul saya giginya 5 di depan tak ada, betul. Tangos Tapi saya. kan aku nggak botak. Gak apa-apa. Ganteng gitu. Ganteng botak, wah licin, anak bayi gampang. Kamu harus hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus gondrong, kamu botak. Kamu pakai fotoku jadi foto profil gitu kenapa? Kamu homreng. Hah? Kenapa kau pakai fotoku? Kenapa nggak bukan fotomu? Kau nggak percaya diri? Atau fotonya emakmu kau pakai? Kenapa harus fotoku? Ayo. Hah? Kenapa harus pakai fotoku? Biar kau dikenal orang. Biar kau ditahu, oh berteman dengan artis. Oh berteman dengan orang terkenal. Mau pansos kau. Udah kau kembali. Siapa yang keluar dari kubur? Menurut Yesus yang keluar dari kubur siapa? Sudah beres tadi ya. Tuhan Yesus. Oh, itu Tuhanmu yang kau anggap Yesus. Tapi Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Udah kalau mau nangis ke gereja, Bang. Abang kalau mau menangis di gereja aja.
Udah, yang penting kamu sudah dibalbalin. Udah kau sadar kan? Kau renungkan aja tuh. Kau renungkan, kenapa saya agak keras samamu? Karena kau pakai fotoku. Sudah jelek dipamer lagi. Kalau ganteng gak apa-apa. Orangnya saja pakai masker kok biar ndak ketahuan. Malah kau pamer fotoku. Kan kurang ajar, ndak izin lagi. Itu pelanggaran. Jelek-jelek aja, biarin aja. Ngapain kau sibuk pamer kejelekannya orang? Mak baga-baga, betul. Halo, selamatkan malam saudara Star Tampu Bolon. Buka kameranya bang. Malam cuma. Malam. Kamera dibuka. Nah itu bagus. Takutnya Yang satu nanti lagi. dibuka kameranya kena tangkap pula kita bang. Siapa yang mau tangkap? Kalau ada nanti permasalahan. Ya kenapa mau apa- bermasalah? apa- Kenapa mau bermasalah? Bicara pakai data. Jangan menghujat. Itu. Kenapa takut? Macam kalian ini dalam masa penjajahan. Kan sudah nggak ada belang kita. Kita udah merdeka bang. Buka kamera aja nggak apa-apa. Karena susah nanti. Kenapa susah? Susah. Maksudnya salah tangkap gitu kayak Tapi Yesus. bisa seperti ini enggak? Kalau nggak bisa, mungkin saya turun. Ya udah turun aja bang. Mumpung masih ada satu teman kita ini. Ah kan gitu. Keren. Tepuk tangan buat teman kita. Iya. Gimana bang J? Sehat bang? Sehat-sehat bang. Sehat. Maaf Oke. ya, aku tidak bisa buka ini ya. Nggak apa-apa. Begitu aja nggak apa-apa. Saya juga bang. Saya juga. Oke, kita mulai diskusinya. Mungkin abang sudah tahu tadi permasalahannya. Kalau di dalam agama kami bang, Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah ke langit, tidak mengalami kematian. Beliau tidak terjamah oleh orang-orang kafir, tidak dianiaya, tidak ditampar, tidak ditonjok dan bla bla bla, apalagi sampai mati. Nah, yang ayam. Aduh. Naik lagi bang, naik lagi. Mungkin salah tekan kali abang kita tadi. Naik. Abangku sayang, yang adalah Tuhannya sendiri. Halo saudara, living, yang penjual karpet ini kah? Yang penjual karpet kah ini? Living penghujat penjual karpet kah? Halo? Ada itu yang penjual karpet yang suka menghujat, yang asistennya Lina siapa? Asistennya bukan Agatha, yang satu siapa namanya itu? Yang muka kotak siapa namanya? Naik, jangan lalot, jangan lemot, harus cerdas. Jangan kayak Rames, udah buka kamera, sok paten, tapi gak nyambung, data yang disampaikan gak nyambung. Udah bicaranya lalot. Halo, selamat malam saudara Herman. Halo bang. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Ya, salam kenal lagi bang. Siap. Dari sekte mana? Dari ini. Hah? Uni Soviet. Dari Pandeglang, Banten. Oh, Katolik atau Protestan? Halo, selamat malam. Ya. Selamat malam Bang Juma. Ya. Buka kamera. Sebentar. Silakan. Lagi gelap soalnya di Sawah. sawah. Gimana? Mari. Kok mati sih? Buka aja. Oke. Nah, gitu dong. Jadi apa yang saya baru naik Bang Zuma, belum dengar apa yang lagi dibahas ini. Iya, dari Katolik apa Protestan? Aku Protestan Bang Zuma, baru Oke. juga di Protestan. Sebelumnya di mana? Pernah menjadi terlahir di Buddha tapi pernah
pernah di Muslim juga dan sekarang saya Oke. di Protestan. Oke. Tapi pernah belajar Bible kan? Pernah dong. Membaca sudah. Artinya kalau sudah banyak agama yang pernah dianut dan belajar berarti yang terakhir itulah yang terbaik. Artinya proses belajarnya mantap berarti kan ya? Kan gitu. Benar kan, Dek? Betul. Bentar Nah, saya nyalain kamera, nyalain oke. lampu dulu. Nyalakan lampu dulu. Iya, siap. Nggak sopan kayaknya. Siap. Iya gimana Bang Juna? Boleh dibuka di Mazmur 118 boleh? Mas Pur, 118. sebentar Bang Juma. Silakan. Mazmur 118 ayat berapa? Coba di data nomor dua-duanya. Saya penasaran aja sih. Batu yang dibuang oleh bangun-bangunan akan menjadi batu penjuru. Apakah itu benar? Iya, itu siapa menurut Ade ini? Bentar. Baca di Kisah Para Rasul 4 nomor 11 coba. Berarti Ade ini jarang baca Bible. Orang kalau sering baca Bible itu langsung tahu, Dek. Iya, makanya kita baru memperdalami juga Bang Juma. Ya, coba ini, Dek. Coba baca. Tadi di situ dikatakan batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, kan? Boleh baca Kisah Para Rasul 4 nomor 11 coba. Kisah Para Rasul 4 ayat 11. sekarang. Pakai handphone satu lagi dia. Siap. Nah, gitu dong. Ini kamu lagi dinas? Iya Bang Juma. Oh. Kisah Para Rasul berapa? 11 ayat 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Jadi yang kita baca tadi itu siapa? Di Mazmur. Jadi dari Kisah Para Rasul ini merujuk kepada Yesus. Berarti yang di Mazmur tadi itu siapa? Yang dimaksud batu penjuru? Yesus ya? Yesus. Oke. Boleh buka Lukas 24 nomor 44. Lukas 24 nomor 44. Lukas 22 ayat 44 berisi perkataan Yesus kepada 24 deh, 24. Lukas 24. Iya, nomor 44 kan, ayat 44 kan? Dari Lukas 24. Lukas 24 nomor 44.